Baik, Dajjal ini kata Nabi SAW adalah dia akan menyebar di muka bumi dan membuat kerusakan 40 hari. Satu hari pertama seperti setahun, hari kedua seperti sebulan, hari ketiga seperti sepekan, hari keempat dan seterusnya seperti hari-hari kalian. Kurang lebih kalau kita hitung ya, kalau 1 tahun hari pertamanya berarti setahun ya. 1 bulan hari kedua berarti sebulan, setahun sebulan. Hari ketiga sepekan berarti setahun sebulan sepekan. Dari 40 hari kalau dikurangi 3 hari sisa berapa? 37. 37 hari itu berarti sebulan sepekan kan? Gabungin ke sini berarti setahun 2 bulan 2 pekan. Ya kan? Hitungannya begitu. Jadi Dajjal akan membuat kerusakan di muka bumi itu keliling dunia ini itu setahun 2 bulan, ya setahun 2 bulan, ya 2 pekan, ya 2 bulan setengah. Baik, tapi kita hitungnya supaya jelas ya, setahun 2 bulan 2 pekan kan gitu. Karena kalau setengah ini mungkin ada yang paham, ada yang enggak gitu. Baik, ini akan dia buat kerusakan. Nah, sebagian pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya memang ya pada saat itu tetap ada listrik, tetap ada segala. Ada hadis-hadis lain yang mendukung, seperti misalnya Dajjal akan menyebar di muka bumi secepat kilat, cepat sekali. Dia akan menunggangi kendaraan yang secepat kilat. Kata sebagian ulama hadis kemungkinan ini pesawat. Memang dia punya pesawat yang dia pakai ke sana sini kan gitu. Dia akan menyebar di muka bumi. Itu jelas-jelas kendaraan kita yang tercepat di akhir zaman ini kan. Nah, jadi pesawat. Jadi dia akan buat kerusakan karena mengelilingi dunia dan membuat demonstrasi bahwasanya dia Tuhan di setiap wilayah itu butuh waktu yang lama. Memang setahun 2 bulan 2 pekan itu gitu kan. Nah pada saat itu juga dikatakan akan tersebar berita Dajjal secepat kilat. Jadi bukan cuma kendaraan tapi tersebar juga beritanya. Ya, semua orang akan menukil berita Dajjal. Bukan mustahil kayak kita sekarang kan media. Orang beritain semua, oh ini gini-gini dia akan buat kerusakan Dajjal. Itu bukan mustahil. Dan akan banyak pengikutnya. Pengikutnya akan banyak. Jadi orang-orang yang tidak beriman semua pengikut. Makanya kata Nabi, ingatlah semua orang beriman akan membaca di dahi Dajjal tertulis kafara, kufur. Itu kan? Semua akan bisa baca. Yang bisa bahasa Arab atau tidak, dia akan baca jelas di dahinya kafara, kufur. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari yang lain, ingatlah Tuhan kalian Allah tidak buta dan Dajjal buta mata kanannya. Karena Dajjal akan ngaku Tuhan. Gitu kan? Lalu Nabi SAW sebutkan ciri-ciri Dajjal, rambutnya keriting, orangnya kekar, kemudian mata kanannya rusak, kulitnya agak kehitam-hitaman, gitu kan? Dia akan mengaku Tuhan dan di sebelah kanan tangannya itu ada api, kan? Dan di sebelah kirinya itu ada air yang dingin. Setiap kalian akan kalau dia dengarkan Dajjal, maka pergilah, hindarilah dia. Agar jangan sampai dia mengatakan imanku kuat saya akan melawan Dajjal ternyata dari pengikutnya kan gitu. Tapi kalau seseorang dari kalian pas berpapasan ketemu maka hadapilah dan datanglah kalau Dajjal mengatakan beriman sama saya, kalau kamu menolak, kita menolak misalnya, lalu Dajjal menyuruh masuk ke tangan kanannya, sebelah kanannya ada api, maka masuklah dan baca bismillah karena itu adalah air yang sejuk. Itu adalah air, jadi penipuan gitu. Justru air yang dingin di sebelah kanannya itu adalah neraka, gitu kan? Nerakanya. Jadi orang-orang beriman sudah tahu masalah-masalah seperti ini, sudah diberitahukan. Dan kata Nabi SAW, gitu kan? Tidak ada seorang Nabi pun kecuali sudah menyampaikan kepada kaumnya tentang Dajjal. Padahal Nabi sebelum kita tuh kapan hidupnya, gitu kan? Tapi sudah diingatkan karena memang bahayanya fitnah ini. Dan termasuk bagian dari syarat kita sebelum salam kita membaca wa'udzubika min fitnati masiihid Dajjal. Jauhkan kami dari fitnahnya berbahaya. Sebagian riwayat juga menjelaskan hadis sahih bahwasanya Dajjal ini kalau masuk ke sebuah wilayah dan dia akan memasuki seluruh wilayah di muka bumi ini, tidak ada lorong pun kecuali dimasukin sama Dajjal, kecuali Mekah sama Madinah. Jadi bukan cuma kota, gang-gang kota itu akan dimasukin, semuanya dimasukkan oleh Dajjal, beritanya, kejahatannya semua akan masuk. Tapi pada saat itu ini bukan sekedar raja yang mau menguasai dunia. Emang dia diberikan kelebihan, dia bisa hidupkan orang mati, dia sembuhkan orang buta, sembuhkan orang tuli, gitu kan, semua bisa. Dan pada saat itu kalau dia masuk ke sebuah wilayah dan orang-orang beriman mengatakan iya dia Tuhannya, nanti turun hujan, subur tumbuh-tumbuhannya, peternakannya jadi banyak. Orang kalau beriman dia Tuhan. Jadi menguatkan kalau dia memang Tuhan gitu.
Kalau dia masuk ke sebuah wilayah, orang-orang nolak, maka tiba-tiba tidak turun hujan, peceklik, banyak hewan yang mati, banyak tumbuhan yang mati, fitnah. Emang fitnah. Jadi fitnah bagi seseorang. Wa na'udzubillah, jangan sampai lah ya. Mudah-mudahan kita tidak sampai ke situ. Itu masa memang sebenarnya masih lama, karena masih harus ada tadi malhamah kubro ya. Jadi jelas lebih aman seseorang memang wafat sebelumnya gitu. Jadi memang wafat itu kan pasti ya, mati. Jadi mungkin jauh lebih aman kalau seseorang tidak menemui masa itu. Walaupun memang masa itu adalah masa pengujian iman yang luar biasa. Masa pengujian iman yang luar biasa. Dajjal ini ya, nanti dia akan ya, pada saat dia jalan, maka akan banyak sekali sumber makanan yang ikut bersamanya. Jadi di sini kalau dalam hadis ya, ini bahasa hadis itu bahasa global. Akan banyak makanan bergunung-gunung berjalan bersamanya. Ya, ini Allahu alam apakah memang nanti dia punya perlengkapan, kendaraan-kendaraan gitu kan, yang dia akan terjunkan makanan-makanan di tempat orang yang beriman pada dia. Allah alam, kita nggak tahu, tapi yang jelas dia punya sampai seperti gunung-gunung yang besar dari makanan, suplai makanan gitu kan. Dia punya itu. Maka pada saat ada orang yang kelaparan, orang miskin ikut sama dia, gitu kan, beriman sama dia, begitu terus. Dan pada saat beriman memang punya kelebihan, makan, minum, tidur segala itu bebas gitu. Banyak orang yang jadi pengikutnya, makanya fitnah benar ya pada saat Dajjal keluar itu. Dajjal ini terus membuat kerusakan sampai terakhir dia tiba di Madinah, kan gitu. Mau masuk Mekah sama Madinah, tapi pas di Madinah ini ada riwayatnya. Waktu dia tiba di Madinah, dia berusaha untuk masuk tapi tidak bisa, karena di pintu gerbang Madinah ada malaikat yang menjaga, menghunuskan pedangnya. Jadi setiap Dajjal mendekati langsung mau dihantam atau diserang oleh malaikat tersebut. Maka Dajjal pun menyentakkan kakinya ya dari luar Madinah, maka terjadilah gempa di Madinah, goncang, gitu kan. Nah pada saat terjadi goncang itu kata Nabi SAW, keluar semua orang yang munafik dari Madinah. Goncangan itu membuat orang munafik semua keluar. Ya. Yang tinggal hanya orang yang beriman saja. Sampai akhirnya Madinah betul-betul tersortir yang ada hanya orang beriman. Lalu Dajjal naik ke sebuah gunung, ya, sebuah gunung, dan dari gunung itulah dia bisa melihat ke arah Masjid Nabawi. Ya. Lalu dia mengatakan apakah sama pengikutnya, apakah kalian lihat istana yang putih itu? Mereka mengatakan iya. Kata Dajjal, itulah istananya Muhammad. Ya, sampai saya sering bahasakan di pengajian saya sekarang, kalau kita lihat Masjid Nabawi itu dari jauh betul-betul seperti istana putih. Jadi bukan mustahil tuh ya berdekatan dengan apa yang Dajjal bahasakan itu. Apalagi nanti perluasan wilayah masjid sama Raja Abdullah ini luar biasa ini. Ya, sangat luas dan sangat besar. Memang berperan di mainnya itu di marmer warna putih itu, gitu kan. Memang sudah dari jauh pun kelihatan bagus dan megah. Maka Dajjal pun turun. Pada saat dia mau tinggalkan Madinah, ada seorang anak muda keluar dari Madinah. Kata Nabi SAW, dan itu anak muda yang terbaik pada zaman itu. Ya. Dia keluar lalu Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Orang itu, anak muda itu mengatakan, kau Dajjal yang telah Nabi ceritakan. Karena dia bisa baca kafarahnya tadi. Matanya buta, sebelah kanan gitu kan. Lalu dia mengatakan, saya Tuhanmu. Dia bilang tidak, kamu adalah Dajjal. Lalu kata Nabi SAW, Dajjal menggergaji anak muda ini dua, dipotong dua. Dari kepalanya sampai kemaluannya, terbelah dua. Gitu kan. Setelah itu Dajjal lewatin tengahnya. Demo di depan para pengikutnya gitu. Lewat di tengahnya, gitu kan. Maka semua pengikutnya bersorak-sorak. Lalu dia mengatakan, hiduplah, bersatu kembali. Kata Dajjal, sekarang kau yakin saya Tuhanmu? Anak muda itu mengatakan, saya tambah yakin kau adalah Dajjal. Ya, orang beriman ini. Kata Nabi SAW, lalu pada saat dia berusaha membunuh anak muda itu kedua kali sudah nggak bisa. Allah sudah lindungin. Nah setelah itu Dajjal merasa nggak bisa masuk di Madinah, karena Madinah puncaknya kekuatan Islam di situ, gitu kan. Maka dia pun pergi ke Palestina. Nah menuju Palestina Dajjal sendiri nggak tahu kalau itu sudah mendekati ajalnya. Kita ini sudah tahu sebenarnya, sudah disampaikan. Jadi dengan dia menuju ke Palestina itu dia berarti sudah mendekati masa matinya, gitu kan.